Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, coba kita bergabung dulu Bang bersama dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya Pak Ridwan, pagi ini, hari ini tepatnya, sekian mal di Jakarta akan kembali mulai beroperasi walaupun memang dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kalau kita melihat Pak, kemarin sudah ditinjau oleh pemerintah daerah, kalau melihat kesiapan anggota dari asosiasi, apakah seluruh petugas di lapangan sudah paham betul apa yang harus dilakukan untuk memastikan disiplin kesehatan itu dijalankan Pak Ridwan? Saya kira di lapangan kita sudah siap sekali semuanya, dan waktu pemantauan kemarin pun pengecekan sebelum operasional juga semuanya berjalan dengan sangat-sangat baik. Jadi semua petugas di semua pintu, mulai dari parkiran mungkin Pak, itu sudah paham betul ya apa protokol yang harus dijalankan ya Pak? Iya betul, jadi bukan hanya di pintu saja, di dalam pusat belanjanya pun kita ada petugas-petugas yang mengawasi setiap lokasi-lokasi yang itu. Oke. Jadi semua terpantau dengan baik lah. Baik, Pak Ridwan, selama ini kan kita paham Pak, kalau di dalam mal jumlah petugas itu jauh lebih sedikit daripada pengunjung. Nah, untuk memastikan disiplin baru ini diterapkan, apakah ada penambahan petugas Pak di lapangan? Ada penambahan juga dari pemerintah daerah juga ada. Jadi ada Satpol PP, nanti ada tambahan, ada polisi, ada dari Kodim juga yang datang ke sana. Saya kira tambahannya cukup banyak untuk memastikan itu, dan kami juga bisa pantau dari CCTV ya yang ada. Oh, oke. Pak Ridwan, menjadi pertanyaan Pak, kalau misalnya ada calon pengunjung atau bahkan sudah menjadi pengunjung, di dalam dia tidak mematuhi protokol kesehatan. Kita contohkan misalnya masker Pak. Ketika dia datang dia pakai masker, semua sudah lewat protokol kesehatan, tapi di dalam kemudian bukan karena ingin makan atau yang lain dia buka maskernya. Apakah petugas akan menegur pengunjung ini? Pasti Pak akan menegur. Kalau dia misalnya tidak mau pakai maskernya juga, ya kita akan bawa dia keluar. Oh, sampai bisa dipersilakan keluar begitu ya Pak ya? Iya, pasti itu. Oke, Pak Ridwan, pertanyaan berikutnya Pak, ini kan bukan suatu yang bersifat jangka pendek ya Pak, bagaimana memastikan pengunjung mal ini disiplin, apakah memang para petugas ini punya katakanlah stamina cukup Pak, untuk memastikan protokol kesehatan ini dipatuhi dalam jangka panjang nih, karena sampai sekarang kan kita masih belum tahu kapan vaksin corona ini bisa ditemukan ya. Bagaimana Pak Ridwan? Jadi pertama kita kan udah rubah mindsetnya dia. Kita udah latihan 2,5 bulan lebih kan. Dari mulai PSBB kan tidak semua mau tutup. Nah kita sudah latihan dan kita sudah memberitahukan kepada mereka bahwa pelanggaran daripada protokol kesehatan ini itu bukan hanya membahayakan bagi konsumen, tapi membahayakan juga bagi petugasnya sendiri. Oh. Dan ini kita harus sama-sama menjaga. Kalau semakin banyak itu akan berpengaruh ke keluarga kita yang ada di rumah kan. Kesadaran itu penting sekali. Dan kedua, selain kesadaran kita juga memeriksa terus-menerus apakah petugas itu tetap konsisten nggak dalam menjalankan tugasnya. Iya. Yang saya kira itu yang paling penting kan. Iya betul. Pak Ridwan, kalau untuk masyarakat Pak, apakah ada upaya yang dilakukan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja untuk mengkampanyekan kesadaran bahwa masuk mal itu bukan berarti kemudian dalam kondisi sekarang boleh bebas, karena tetap saja sama kita masih menghadapi corona ini. Ada sosialisasi seperti itu tidak Pak? Ada. Jadi kita kan semua mal rata-rata punya website, punya Instagram, punya Facebook, punya apa, semua kita masukkan. Ada yang mulai dari film, kita masukkan film tentang bagaimana cara-cara orang datang ke mall. Saya kira udah banyak banget di mana-mana kan. Oke. Dan begitu masuk juga kita udah lihat bahwa di sana ada poster-poster besar yang menunjukkan bagaimana protokol kesehatan itu. Dan kalau tidak diikuti, yang rugi adalah kita semua. Iya.
Tapi tetap Pak di tahap awal ini mall tidak seluruh tenan buka kan Pak ya? Seperti bioskop begitu belum buka, restoran sudah buka belum Pak ya? Restoran sudah buka dan bisa dine-in, cuman dengan kapasitas yang sangat-sangat terbatas. Ada jarak, jadi ada jarak antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain, minimal 1 meter, 1,5 meter gitu. Oke, baik, kita harap benar-benar Pak para pengunjung dan juga para tenan, para pengusaha di mall benar-benar bisa menerapkan disiplin ini supaya jangan sampai seperti saudaranya Pak, pasar tradisional yang sempat menjadi tempat penularan baru, mall jangan sampai menjadi tempat penularan baru COVID. Begitu ya Pak Ridwan ya? Ya, saya kira setuju sekali. Baik, terima kasih Pak Stefanus Ridwan, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Selamat pagi Pak. Memang harapannya begitu Bang Gaudens, bahwa para pengunjung mall sudah benar-benar sadar bahwa memang COVID-19 ini protokol kesehatannya tetap harus diterapkan. Tapi pertanyaannya mendasar Bang, kalau pengunjung itu kan orang yang akan belanja logikanya. Dan orang yang belanja itu kan akan menguntungkan pengelola pusat perbelanjaan. Apa iya kemudian berani para pengelola pusat perbelanjaan ini menerapkan dengan tegas disiplin itu? Kalau kemudian katakanlah lupa pakai masker misalnya begitu, apakah berani ditegur atau bahkan kalau sampai ngeyel begitu tidak mau pakai masker dipersilahkan keluar? Apa berani Bang? Ya mestinya di dalam tatanan baru itu harus dirubah mindsetnya ya. Pengunjung itu, pembeli itu bukan lagi raja. Oh. Harus sama kedudukannya. Karena apa? Karena semua orang tanpa pandang bulu apakah pengelola mal, apakah pekerja mal, apakah pengunjung itu potensi terjangkit COVID-19 ini sama saja gitu. Potensi terjangkit dan juga potensi menularkan begitu ya? Oke. Karena itu jangan menganggap diri sebagai raja sehingga suka-suka di dalam mal gitu. Iya. Pada titik itulah pentingnya menegakkan disiplin. Memang pertanyaannya apakah para petugas itu cukup energinya untuk dari jam 11 sampai jam 8 malam. Selama jam buka ya? Selama jam buka itu untuk memastikan setiap pengunjung itu patuh. Oke. Dalam konteks itu kita harus katakan pengunjung itu mestinya pertama dan terutama mematuhi seluruh protokol kesehatan demi keselamatan diri sendiri. Jadi keselamatan orang lain lagi. Baik, kalau pasar tradisional ada yang sudah ditutup dulu sementara karena memang ada kasus, apakah mall akan seperti itu juga? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gaudens, sampai tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita dengarkan lagi bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan mencegah mal menjadi klaster baru. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Amrozi. Bagaimana Pak, sudah siap ke mal apa tidak? Mal di Temanggung belum buka ya Pak ya? Sebenarnya itu masyarakat secara luas tuh pada ngerasani ya. Kok sepertinya pemerintah keburu-buru. Nggak sabar sedikit. Seperti mal dibuka dan transportasi dilonggarkan tuh. Ini memang bertanya-tanya jangan-jangan nanti ada ledakan klaster kedua corona. Tapi sepanjang disiplinnya itu konsisten. Maaf ya, masyarakat kita itu kan untuk disiplin itu dibanding negara tetangga saja paling bawah ya. Lah ini yang masyarakat bertanya-tanya. Ya ini kan rencananya menjadikan budaya baru Pak Amrozi. Bagaimana disiplin menjaga kesehatan, jaga jarak itu masuk ke dalam pikiran masyarakat, ke dalam pikiran kita masing-masing. Kan kita harus bantu juga Pak untuk penciptaan budaya baru ini Pak Amrozi. Bagaimana Pak? Ya tentu masyarakat tuh mesti mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Budaya baru itu sebenarnya kan budaya baru dan budaya lama itu kan hanya ada pergeseran sedikit saja, cuma jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan, secepat mungkin hindari kerumunan. Cuma ditambah itu aja, pokoknya sepanjang disiplin kita konsisten ya tidak masalah. Ya kita wait and see aja, tunggu dan saksikan mudah-mudahan ya corona cepat hilang aja lah.
Ya. Semoga tidak ada kasus lagi. Terima kasih Pak Amrozi sudah berpendapat dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Bagaimana Pak? Sudah siap ke mall atau bagaimana nih Pak Bambang? Kebetulan di Solo mall sudah buka beberapa waktu yang lalu. Memang ada sudah mall buka. yang ramai, berkerumun, akan tetapi juga ada mall yang sudah tertib, artinya menjaga jarak dan memang kondisinya sepi. Ya. Ya. Kemudian gini Mas, saya mengucapkan selamat untuk dibukanya mall di Jakarta ini Mas. Dan ini juga harus menjadi sebuah tanggung jawab bersama antara masyarakat, kemudian pengelola mall dan juga pemerintah daerah, yaitu di dalam mematuhi protokol kesehatan. Hal ini untuk meminimalisir atau mengantisipasi kaitannya dengan klaster baru penyebaran virus corona terutama di mall. Nah, jangan sampai Mas terjadi seperti di pasar tradisional di beberapa daerah akhir-akhir ini malah justru menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona. Oleh karenanya Mas, mall di Jakarta saat ini dituntut sekaligus menjadi percontohan di dalam penerapan normal baru, yaitu beraktivitas, produktivitas dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan agar masyarakat ini aman dari wabah virus corona, akan tetapi juga tetap produktif. Nah, adapun protokol kesehatan di mal ini Mas yang diutamakan adalah seperti mekanisme biasanya. Begitu kita masuk di mal, kita dicek suhu tubuh, terus kemudian kita cuci tangan. Dan tidak lupa kita selalu pakai masker maupun face shield. Lah kemudian begitu masuk kita sudah harus jaga jarak minimal 1 meter. Lah kemudian Mas, mall harus di situ menetapkan sirkulasi. Artinya sirkulasi jangan sampai bertumpuk. Satu sirkulasi saja, satu arah. Ini saya rasa harus budaya baru ini harus benar-benar kita patuhi, karena mau tidak mau kita sudah harus berbudaya baru, yaitu di norma baru. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Izar di Cilegon, Cilegon, Banten. Pak Izar, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Leo, Pak Gedon. Selamat pagi. Bagaimana Pak Izar mencegah mal jadi klaster baru COVID-19 ini Pak? Bagaimana Pak? Ya begini, mudah-mudahan Pak Ridwan tadi masih dengar ya. Jadi saya setuju pertama yang komentar dari narasumber tadi Pak Gedon ya, bahwa sebenarnya mall itu sama-sama butuh gitu. Orang masyarakat itu sebenarnya butuh, jangan berpikir bahwa kalau misalnya kita melakukan hal yang disiplin di mall terus orang nggak akan datang. Justru sebaliknya gitu. Kalau di mall tidak disiplin, malah orang akan nggak berani datang gitu ya. Jadi harus berani, harus tegas dan betul-betul memperlihatkan ke masyarakat bahwa mall itu memberikan contoh. Kemudian pendekatannya ada 3 gitu. Pendekatan itu ada 3. 1 pendekatan engineering, kedua pendekatan administratif, ketiga pendekatan reaktif. Yang engineering itu adalah mall harus membuat desain-desain tertentu agar protokol itu bisa dilaksanakan. Misalnya masuk tidak bisa bergelombang mungkin 3 baris dan sebagainya, itu dibuatlah skat-skat. Jadi itu engineering approach namanya. Ya, kemudian administrative approach itu bagaimana prosedur orang membayar, prosedur orang cek barang dan sebagainya. Kemudian reaktif prosedur adalah kalau terjadi apa-apa, kalau ada yang membandel, kalau ada yang sakit di sana, terus tindakan reaktif dari di sana harus siap gitu. Ada misalnya first aid teamnya di sana ada gitu ya. Kemudian terakhir adalah mall itu harus memberikan kemudahan-kemudahan gitu. Kemudian dalam artian kalau harus cuci tangan, ya harus banyak tempat cuci tangannya, jangan cuma di tempat-tempat biasa saja. Mungkin setiap sudut atau setiap penjualan-penjualan dan sebagainya ya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Izar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Izar ada pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Leo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, bagaimana Bu? 4 bulan sudah keadaan yang tidak biasanya ini mengkungkungi masyarakat. Dan sekarang seperti tadi dikatakan, betul, dua-duanya butuh. Pengelola mal maupun masyarakat yang membutuhkan mal. Karena masyarakat yang sudah 4 bulan ini ingin refreshing, apakah itu ke mall belanja atau olahraga atau berwisata. Nah, saat inilah justru diperlukan, perlihatkan kecerdasan
kecerdasan semua anggota masyarakat. Mungkin baik pengelola maupun yang masyarakat yang membutuhkan ini punya pengetahuan mengenai protokoler corona ini sudah berbulan-bulan kan. Nah, saat inilah tunjukkan kecerdasan yang tidak diperlihatkan, tidak mau diperlihatkan akan percuma. Nah, saat ini tunjukkan supaya kita dikatakan masyarakat yang cerdas, mengerti. Jangan hanya bisa menyalahkan orang lain, apalagi yang memberikan kebijakan. Seperti pada kata Pak Amroji, terlalu terburu-buru. Tidak juga, karena PSBB diadakan, pemerintah disalahkan juga. Tidak diadakan, pemerintah disalahkan juga. Nah, itu. Jadi sekarang jadilah masyarakat yang cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Kalau kita melihat para pemirsa, ada yang pede, percaya diri Bang, ada yang agak ragu seperti tadi Pak Amrozi. Ini bagaimana sebetulnya? Ya, saya mulai dari Ibu Indra ya, tentang jadilah warga yang cerdas. Dan memang itu kata kuncinya. Selama ini kita itu hanya berbicara tentang kecerdasan intelektual, tidak pernah berbicara tentang kecerdasan lainnya, misalnya kecerdasan emosional. Ibu Indra memberikan perspektif baru bahwa harus dimulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang itu menjadi orang cerdas, tidak harus disuruh untuk disiplin, tetapi dari dalam dirinya sudah terbiasa dengan mendisiplinkan diri, sehingga di ruang publik pun tidak harus ada tentara, ada polisi, ada satpam atau ada satpol pp yang menjaga. Gitu. Tidak harus dipaksa begitu ya? Tidak harus dipaksa. Itu yang pertama. Ya, yang kedua itu apakah terburu-buru atau tidak? Memang harus jujur kita akui, kalau kita berpatokan kepada WHO, memang belum saatnya untuk dibuka ya. Karena ada beberapa persyaratan yang dari WHO, seperti bagaimana jumlah kasusnya, itu memang belum sampai puncak. Akan tetapi kalau berlama-lama juga orang berdiam di rumah, dampak lainnya itu bukan hanya dampak pada ekonominya, pada kesehatan jiwa orang gitu. Bagaimana orang itu tertekan selalu hanya berada dalam rumah. Iya, tadi kata Bu Indra kan mall itu adalah tempat refreshing juga katanya begitu. Nah, dalam kaitan itu kita harus katakan ada fenomena misalnya di dalam pariwisata balas dendam. Jangan-jangan ada balas dendam ke mall gitu. Karena sekian lama tidak boleh ke mall ya? Ya, sehingga orang tumplak ke mall. Euforia. Di dalam mall mungkin diterapkan protokol kesehatan, tetapi jangan lupa orang dari rumah itu kan naik kendaraan umum sampai di tempat mall gitu kan. Nah, mestinya protokol kesehatan juga itu diterapkan juga di kendaraan umum gitu. Jangan sampai tertular di kendaraan umum, membawa penyakit di mall gitu. Pertanyaannya tetap kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi Bang. Apakah pengelola mall siap untuk kalau seandainya ada yang bandel? Lalu yang kedua, apakah siap kalau seandainya memang ada kasus baru harus terpaksa ditutup sementara? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gorden dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gorden, relaksasi ini selalu ada klausul bahwa bisa kembali diketatkan kalau ada kasus baru atau kalau tempat yang dibuka berkegiatan itu menjadi sumber penyebaran baru dan jumlahnya signifikan. Nah, pertanyaannya, kalau pasar tradisional sudah kita lihat sudah menjadi sumber penyebaran baru dan akhirnya ditutup walaupun sementara dan kemudian dibuka, apakah mal ini akan diberlakukan hal yang sama juga? Ya, kita ketahui bahwa mal itu pemiliknya bukan orang-orang biasa ya. Karena itu pertanyaan paling penting itu kan apakah pemerintah daerah punya kekuatan, kemampuan untuk menutup mal atau tidak. Ini kan pertanyaannya. Ya, kita tunggu saja apakah ada laporan pelanggaran dan apakah pemerintah daerahnya menindak atau tidak. Sebab kekuatan uang itu di mana-mana itu selalu mengalahkan kekuasaan. Tapi kan pertanyaannya adalah begini, kan menjadi kewajiban pemerintah menjamin keamanan warga negaranya, dan kalau
kemudian semoga tidak terjadi, mal ini ternyata setelah dibuka menjadi sumber penyebaran baru, ya harusnya kan perlakuan yang sama yang diterapkan di pasar tradisional diberlakukan juga, Bang. Ya mestinya di dalam tatanan baru, karena kita itu kan menuju tatanan baru ya. Iya. Kalau kita masih mengharapkan jaminan keselamatan itu pada pemerintah, ya itu tatanan lama. Gitu. Oh, itu cara pikir lama itu. Cara pikir lama, cara pikir baru itu dirimu harus menjaga dirimu sendiri. Oke. Jadi keselamatan itu menjadi tanggung jawab masing-masing orang Iya. di dalam pandemi COVID-19. Karena itu mengikuti ketentuan protokol kesehatan itu harus mutlak gitu loh, mutlak. Tidak boleh tawar-menawar lagi. Tidak boleh kasih kendor kalau sama mau sekali. selamat gitu. Iya, Kan? jadi masing-masing harus menjaga diri masing-masing. Ya, masing-masing setiap orang tuh harus menjaga dirinya sendiri. Iya. Jangan berharap kepada pemerintah. Kenapa jangan berharap kepada pemerintah? Kalau kita lihat misalnya kebiasaan masyarakat, bagaimana orang di lalu lintas lampu merah di Terabas gitu Iya, kan. iya. Kebiasaan-kebiasaan itu jangan lagi dibawa pada tatanan baru. Sebab kalau menunggu pemerintah itu kapan tempo. Karena itu kesadaran individu itu sangat penting di dalam tatanan baru itu. Iya. Karena keselamatan itu dijamin oleh diri sendiri. Iya. Tetapi jangan lupa bahwa Anda bertanggung jawab juga kepada sesama, kepada orang lain. Iya. Jangan menjadi serigala bagi sesama, tetapi jadilah teman bagi sesama. Kalau kita menganggap orang lain itu sebagai teman, itu artinya kewajiban kita menjaga orang lain. Nah, cara menjaga orang lain itu adalah menjaga diri sendiri. Iya. Ada yang bertanya begini, Bang. Walaupun jumlah kasus corona di Indonesia ini belum mencapai puncak, sehingga menurut beberapa teman ini seharusnya belum buka kegiatan ekonomi, tapi karena memang kita juga ingin menyelamatkan ekonomi di sisi yang lain, ya kita terpaksa harus melakukan. Nah, pertanyaannya adalah begini, sebetulnya yang ditimbang-timbang ini, seberapa layakkah, sebandingkah pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi lewat mal, lewat pasar tradisional atau kegiatan ekonomi lain, dibandingkan dengan resiko kesehatan yang mungkin harus diambil saat ini? Ya sebetulnya sih menurut saya sebanding ya. Bayangkan kalau perekonomian itu tidak bergerak. Orang itu bukan hanya mati karena dari sisi kesehatan. Potensi kena corona begitu ya? Potensi kena corona dan meninggal itu. Tetapi orang tidak makan pun bisa mati kelaparan itu kan. Iya. Dan kalau di kota-kota besar orang tidak berkreasi rekreasi itu tidak berwisata itu juga membuat orang stres dan bisa mati juga. Mengganggu kesehatannya juga ya? Kesehatan. Karena itu segala sesuatunya yang paling penting itu kan segala sesuatunya itu dikelola secara bijak. Nah sekarang ini dilakukan tahapan-tahapan pelonggaran. Iya. Tetapi di dalam tahapan-tahapan pelonggaran itu harus ada kepastian dan harus ada yang memastikan bahwa seluruh protokol itu dijalankan. Nah, fungsi itu ada pada regulator. Oke. Regulator itu pemerintah. Iya. Dunia swasta, dunia usaha juga harus bertanggung jawab. Jangan segala sesuatunya itu Tumpukan ke pemerintah. dilimpahkan kepada pemerintah. Individu juga. Jangan segala sesuatunya dilimpahkan kepada pemerintah. Kasihan pemerintah ini. Mikir dirinya sendiri aja nggak mampu, apalagi mikir orang lain. Gitu. Pertanyaannya begini Bang, ketika ini aturan diterapkan kan kalau kita lihat di gambar ini ada petugas ya, ada yang berbaju loreng ini dari TNI, kemudian ada petugas lokal. Di mana peran gugus tugas? Karena kita tahu bahwa saat ini kan semua keputusan pemerintah daerah harus mengacu kepada rekomendasi dari gugus tugas. Apakah kemudian misalnya kalau saat ini kita nanti melihat gugus tugas memantau mal juga dan menemukan ada kasus baru, maka dia atau gugus tugas itu bisa memutuskan untuk tutup dulu? Ya gugus tugas itu kan yang kita ketahui itu kan di pusatnya. Iya. Di daerah itu kepala daerah itu adalah kepala gugus tugas. Oh. Nah, mestinya kewenangan kepala daerah. Jadi kalau di daerah itu menjadi kewenangan gubernur, menjadi kewenangan bupati untuk mengelola daerahnya. Karena itu sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Termasuk keputusan membuka, mempertahankan buka atau menutup sementara mal. Yang punya otoritas untuk membuka itu bukan presiden, tetapi yang punya otoritas itu adalah bupati atau gubernur. Oh. Karena itulah fungsi otonomi daerah. Akan tetapi membuka menutup sesuatu tanpa berkoordinasi tentu tidak baik gitu. Yeah. Eloknya segala sesuatu itu dikoordinasikan sehingga ketika terjadi
ledakan gitu tidak kaget lagi. Nah, misalnya sekarang ini di Beijing ya, dalam 1 minggu terakhir itu Kasus baru ya? kasus baru muncul dari pasar daging gitu, dan sekarang ditutup. Nah, kita selalu berpikir dan selalu berbicara di ruang publik para pejabat pemerintah itu, jangan sampai gelombang kedua terjadi. Wong gelombang pertama aja belum selesai gitu kan. Belum sampai puncaknya gelombangnya. Karena itu mestinya secara bijak dan terus-menerus menyadarkan masyarakat. Nah, masyarakat itu jangan selalu tergantung kepada pemerintah, jangan tergantung pada negara, tetapi kesadaran itu harus ditumbuhkan. Nah, susahnya bagi kita ini kan kesadaran itu bukan menjadi built-in ya, tidak menjadi bagian dari diri itu. Belum berakar ya? Kesadaran, ya. Terakhir Bang, apakah kemudian dengan melihat kondisi seperti sekarang, Indonesia itu masuk ke dalam fase di mana akhirnya yang diandalkan adalah kekebalan kawanan atau herd immunity itu? Tidak juga sih ya. Jadi tidak ada sesuatu yang baku karena ini kan baru, virus baru. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengklaim bahwa penanganannya itu menjadi baku untuk negara lain. Indonesia punya kemampuan sendiri yang mestinya secara bersama-sama. Makanya dari awal kita selalu berbicara tentang gotong royong, tentang kolaborasi. Mestinya di saat-saat sekarang ini kolaborasi itu harus ditunjukkan, diperlihatkan bahwa kita semua, seluruh warga negara ini warga beradab, dan keadaban baru itu adalah disiplin. Baik, semoga kita bisa sama-sama mencegah mal menjadi klaster baru ya. Kalau memang tidak perlu, ya tidak usah datang dulu lah begitu ya. Tapi kalau memang perlu ya menjaga disiplin supaya tetap kita bisa mencegah mal jadi klaster baru. Bang Gaudens, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Pemirsa, harus diantisipasi lonjakan pengunjung mal. Ada semacam balas dendam warga ibu kota untuk mengunjungi mal yang ditutup sejak pembatasan sosial berskala besar diberlakukan. Disiplin sebagai peradaban baru dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan semua, itu menjadi tugas kita bersama. Kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi? Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.